Shalom Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Penatua dan Diaken dari GKMI Progo yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini, terkhususnya di minggu ketiga dan di bulan keluarga. Itu istimewa sekali, karena selain tadi saya dijemput oleh Pak Ketua Majelis sendiri, juga karena saya itu paling suka kalau ngomongin soal keluarga. Jadi tepatlah kalau di bulan keluarga dan saya bisa sharing kehidupan dengan Bapak Ibu serta saudara berkenaan dengan tema besarnya dari GKMI Progo, anak-anak layak dikasihi. Keren tuh. Saya merasa bahwa wah, hebat nih GKMI Progo punya tema tersendiri satu bulan ini di bulan keluarga dengan aktivitasnya, dan saya pikir anak-anak sangat dihargai karena di momen ini mereka dilibatkan dan juga nanti ada penyerahan anak, itu luar biasa. Nah, sekarang saya akan membahas tema sebuah hati untuk anak-anak. Ini tema Sinode GKMI. Walaupun tema besarnya Sinode GKMI, ya ini juga anak-anak layak dikasih. Oke. Karena di gereja saya hanya minggu ketiga aja yang temanya sesuai dengan Sinode GKMI. Mohon maaf. Dan saya mau menyampaikan salam juga dari GKMI Anugerah Rayon Kembangan Bapak Ibu, karena suami saya, Pendeta Timotius Adi Dharma, melayani di GKMI Anugerah Rayon Kembangan, Jakarta. Gitu ya. Kalau mungkin ada yang belum kenal saya, karena rasanya lama sekali saya tidak hadir di sini. Karena itu saya sangat bersyukur dan bersukacita. Nah, sebelum saya menyampaikan, kita membaca ayat demi ayat dari bacaan kita hari ini, saya mau minta tolong bisa diputarkan videonya. Video yang ayo ke sini, duduk lagi majuan. Tangannya turunin, tangannya satu lagi turunin. Di depan. Terima kasih. Ini video yang diambil oleh opanya, Bapak Pendeta Timotius Adi Dharma. Dan saat itu saya ada di sebelah ngamatin aja sih. Saya merenungkan, saya itu dulu waktu sekecil cucu saya, ini namanya Arabella Nora. Jadi panggilannya Ella, Arabella Nora Dharma gitu. Nah, panggilannya Ella, dan saya ketika melihat dia main prosotan, saya jadi ingat ketika dulu saya masih kecil, itu saya nggak berani loh ibu-ibu, bapak, saya nggak berani, saya penakut. Walaupun disuruh kakek dan nenek saya yang mengantar itu kakek nenek, karena memang saya dibesarkan oleh mereka ya, tidak dengan mami papi gitu, papa mama gitu, enggak. Saya enggak berani, benar-benar saya enggak berani. Nah, ketika melihat Ella ini, wah, dia itu, saya merasa bahwa dia disuruh mamahnya di bawah gitu ya. Terus kemudian ayo, tangannya gimana, ayo meluncur kan gitu ya. Dia percaya gitu, langsung meluncur begitu rupa, karena dia tahu di bawah ada tangan mamahnya yang menangkap dia. Dia tidak mikir banyak hal. Nah, saya merefleksikan diri, apakah saya dalam kehidupan saya dewasa ini, setua sekarang ini gitu ya, apakah saya masih punya hati yang tetap percaya kepada Tuhan tanpa bertanya-tanya seperti anak kecil. Nah, ini yang akan kita bahas tentang sebuah hati untuk anak. Di Warta Jemaat sudah ada renungan dari Sinode GKMI.
Tetapi mohon maaf ketika saya bergumul dan merefleksikannya, saya tidak memakai ini. Karena saya juga melihat bahwa Bapak Ibu sudah memberi kesempatan betul kepada anak-anak untuk ikut terlibat saat ini. Ya, saya berharap sih ini enggak hanya pada saat bulan keluarga, tetapi bagaimana gereja ini juga betul-betul memperhatikan anak-anak di hari-hari yang bukan bulan keluarga juga. Nah, mari kita akan lihat teks bacaan kita. Silahkan PPT-nya boleh ditampilkan dari Lukas 18. Lukas 18 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Lukas 18 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Maksudnya, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita melihat konteks dari bacaan kita ini. Kalau kita lihat bahwa sebelumnya Yesus itu sedang mengajar dan dia menggambarkan bagaimana orang Farisi yang sombong dan pemungut cukai yang rasanya merasa diri tidak ada apa-apanya. Nah, saat itulah Yesus, saat mungkin di tengah kesibukan itu, tiba-tiba ada para ibu-ibu yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus untuk diberkati, diberikan berkat, diberikan doa, karena itu menjadi kebiasaan di zaman Yahudi pada waktu itu, bahwa kalau seorang rabi itu anak-anak dibiasakan untuk datang, diberkati dan didoakan seperti itu. Sama seperti kita hari ini ada penyerahan anak, itu akan diberkati dan didoakan oleh gembala jemaat di tempat ini. Dan bukan hanya itu saja, kalau misalnya kita mungkin mengundang hamba Tuhan ke rumah kita dan ada anak-anak yang masih kecil, kita juga bisa minta kepada hamba Tuhan itu untuk berdoa dan memberkati anak-anak kita. Nah, saat itu justru murid Yesus melarang, ayo jangan gitu, rasanya menjadi pengganggu anak-anak itu. Tetapi kemudian Yesus memanggil mereka. Yesus memanggil mereka itu di ayat yang ke-18 dan berkata, "Biarkan anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka." Nah, karena mereka itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau dibilang bahwa dalam konteks ini biasanya itu, saya pikir sih di sini bukan ya. Kalau misalnya dalam ibadah ada anak-anak, kemudian anak-anak rame, rasanya itu orang dewasa, aduh ini kok tidak mau dibawa keluar sih, ini kan lagi ibadah. Rasa-rasanya itu seperti itu dan mereka terganggu. Nah, padahal Yesus mengatakan bahwa biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, karena orang yang seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, menjadi seperti anak kecil, menarik ya, menjadi seperti anak kecil. Yesus itu menghargai anak-anak. Dan kerajaan Allah itu bisa dicapai bukan dengan usaha manusia, tapi seperti anak kecil itu yang gak bisa apa-apa, dia cuma terima aja. Itu konteks dalam Lukas 18 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Dan kalau bisa dikatakan bahwa kalau kita itu mau agar kerajaan Allah itu benar-benar menjadi
bagian dalam kehidupan kita, ternyata bukan hanya bahwa kalau program gereja itu sudah memberi tempat kepada anak. Mungkin ruang sekolah minggunya di mana ya Pak? Di sini. Oh, di belakang. Nah, sudah diberi tempat dan dibuat bagus dan indah. Bukan sekedar itu, tetapi bagaimana hari ini kita belajar bahwa kita itu yang menjadi seperti anak-anak, mempunyai hati yang seperti anak-anak. Karena orang yang mempunyai hati seperti anak-anak itulah yang empunya kerajaan surga. Jadi ternyata kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, maka kita perlu menjadi seperti anak-anak. Artinya apa? Arti hati, sebuah hati untuk anak-anak itu artinya apa? Itu berarti bahwa hati kita itu bukan hanya terbuka untuk anak, tetapi hati kita juga berjiwa seperti anak-anak. Kita siap menerima kasih dari Allah. Arti sebuah hati untuk anak adalah bagaimana kita punya hati yang terbuka, yang berjiwa seperti anak dan siap menerima kasih Allah. Nah, mengapa sih? Mengapa anak-anak? Mengapa anak-anak? Kenapa Tuhan menggunakan anak-anak? Mohon maaf ya, karena saya tidak kelihatan PPT-nya, jadi silahkan PPT-nya berjalan sesuai dengan apa yang saya katakan saja. Jadi mengapa anak-anak? Mengapa anak-anak? Karena dengan anak-anak itu kalau kita perhatikan sama seperti tadi, anak itu percaya tanpa syarat. Karena dia tahu bahwa ada orang tuanya yang selalu menjaga dan mendukung dia. Ada orang tua yang selalu mendukung dia. Percaya tanpa syarat. Mereka itu tidak perlu diyakinkan kalau bapak ibunya mungkin, ayo sini kamu turun gitu. Dia langsung meluncur karena percaya tanpa syarat. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah berserah dan bergantung penuh. Jadi mengapa anak-anak? Karena anak-anak itu berserah dan bergantung penuh. Dia bergantung penuh dengan orang tuanya, dengan bapak ibunya. Apakah pertanyaannya, apakah kita bergantung penuh dengan Tuhan seperti anak-anak? Kemudian anak-anak itu datang dengan tangan kosong. Mereka tidak datang dengan prestasi, ini loh Pak, Ma, aku sudah bisa ini itu, enggak kan? Anak-anak kecil itu, ini enggak ngomong soal anak remaja ya. Kalau anak remaja bisa pamer. Ya anak kecil pamernya kan apa gitu. Mungkin dia bisa apa gitu. Dia lebih, ya pokoknya dalam kepolosannya, kelucuannya, rasa ingin tahunya, dia lakukan itu. Dia datang dengan tangan kosong. Karena dia itu, anak-anak ini menerima kasih, bukan merasa bahwa saya perlu membuktikan sesuatu. Pertanyaannya buat kita, dalam hidup kita menjadi orang Kristen, apakah kita itu rasanya pengen menunjukkan Tuhan, aku melayani Tuhan loh, aku hebat loh, aku menggunakan waktuku untuk baca Alkitab terus. Aku rajin ke gereja, tidak pernah bolong. Aku ajak keluargaku. Aku menjadi imam yang baik. Aku menjadi istri yang menjadi penolong suamiku. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita, mungkin barangkali kita merasa bahwa saya itu dikasih Tuhan tanpa syarat. Walaupun saya tidak melakukan apa-apa, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Itu hati seperti anak kecil. Tapi bukankah paling tidak saya merasakan, oh kalau saya banyak pelayanannya, banyak orang yang manggil saya, atau banyak orang yang konseling, yang cerita terberkati, oh saya sudah melakukannya untuk Tuhan. Apakah Tuhan disenangkan dengan itu?
Saya tidak tahu, belum tentu. Karena kalau dikatakan bahwa di Alkitab bahwa orang-orang yang seperti anak kecil itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak, berarti tidak masuk dalam kerajaan surga. Artinya bagaimana kita itu punya jiwa yang seperti anak-anak itu yang merasa dikasihi oleh orang tuanya. Saya tidak mengatakan kepada anak-anak yang dibesarkan dan lahir dalam keluarga yang ditolak, yang broken home, enggak ya, berbeda. Karena kalau anak-anak yang lahir dari keluarga yang broken home, yang banyak pertengkaran, dia akan kesulitan untuk menerima kasih. Dia akan kesulitan untuk mempercayai bahwa dia dikasih. Oleh sebab itu kenapa sekarang itu ada inner child gitu itu ya. Itu karena ya begitu, karena kita itu orang tua yang terbatas, yang tidak tahu cara mengasihi anak-anak kita, dan seringkali kita membuat hal yang membuat anak kita berduka cita, membuat anak kita itu jadi tidak bisa merasa bahwa aku itu dicintai apa adanya. Anak-anak lebih melihat bahwa aku dicintai oleh orang tuaku kalau aku baik. Aku dicintai oleh keluargaku kalau aku itu nurut apa yang dikatakan mereka. Nah, padahal anak-anak itu berjiwa bebas. Nah, apakah dalam hidup kita, spiritualitas kita, kehidupan kita beragama, kita punya jiwa yang bebas untuk mengatakan, ya Tuhan, ini yang aku punya, aku pengen memberikan ini seperti anak-anak. Selain itu, mengapa anak-anak? Karena anak-anak itu rendah hati, polos, murni. Dia belum pakai topeng-topeng. Kalau kita, paling tidak saya sudah pakai topeng, paling tidak ya saya pakai baju yang cocok, yang pas, yang memang ini sesuai dengan konteksnya. Saya nggak bisa seenaknya sendiri melakukan apa yang saya pengen dan nyaman. Itu orang dewasa sudah pakai topeng-topeng. Tetapi kalau anak-anak ya dia apa adanya. Misalnya mau ini milih pakaian ini atau milih pakaian itu, dia akan pilih salah satunya yang dia senang. Walaupun sekarang seringkali orang tua, ya nanti kapan-kapan ya kita ngomong soal parenting, tapi hari ini kita tidak ngomong soal parenting, cara mendidik anak bukan, tetapi lebih bagaimana kita punya hati seperti anak-anak. Memang kalau parenting sekarang, ini di-spill sedikit, anak-anak itu kayaknya tidak tahu, tidak bisa, jawabannya tuh gitu, rasanya loh anak-anak tuh gitu, tidak tahu, terserah aja gitu. Itu enggak, anak-anak, orang remaja, pemuda itu enggak bisa, terserah gitu. Kita yang bingung, karena mungkin waktu kecil kita tidak membiasakan untuk nak, kamu pilih ini atau ini, tapi kita ya menentukan. Nah, sekarang saya mau memberikan akronim untuk Bapak Ibu berkenaan dengan apa sih arti atau aplikasi dari sebuah hati untuk anak dengan kata anak. Jadi nanti bisa, ya saya tahu bahwa Bapak Ibu mesti kadang kan lupa ya, sudah beberapa hari ya pasti lupa. Tapi kalau ingat judulnya aja, judul khotbah hari ini, sebuah hati untuk anak-anak. Nah, ini akronimnya dari kata anak. Bagaimana kita mempunyai spiritualitas seperti anak. Yang pertama adalah arahkan pada Yesus. Arahkan pada Yesus. Sama seperti ayatnya yang kita baca. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Apakah kita menjadikan Yesus itu pusat hidup kita, bukan ambisi atau penilaian manusia? Apakah saya juga mengarahkan anak-anak saya seperti diri saya kepada Kristus Yesus, sang pusat kehidupan kita? Anak-anak itu terutama punya sifat apa? Gembira. Jadi kalau Bapak Ibu dalam beribadah kurang gembira, kurang sukacita,
berarti ada sesuatu yang salah nih dalam ibadah kita. Sukacita, gembira itu salah satu ciri anak-anak. Anak-anak itu juga kreatif, produktif, dan semuanya itu rasanya itu bisa terhubung dengan Allah. Walaupun pikiran anak-anak itu belum nyampe tentang Allah, itu mungkin agak sulit. Tetapi kalau saya merelevansikan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita, apakah kita itu dalam hari-hari kita itu selalu melihat bahwa kalau sesuatu yang terjadi itu enggak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Artinya kalau misalnya suatu ketika kita, ini pengalaman saya ya, kemarin itu saya kebetulan diajak makan oleh hamba Tuhannya GIA, karena suami saya kan pelayanan di GIA Tanah Mas. Nah, hamba Tuhannya mengajak makan malam kami. Nah, setelah makan malam karena kekenyangan, saya pikir ayo apa, jalan-jalan sebentar, muter sebentar gitu. Hampir jam 7 kurang 10 lah. Nah, suami saya itu mengatakan, wah, ini ditunggu Pendeta Rudianto mau ke rumah. Ya sudah, saya gitu, ya sudahlah kita pulang. Walaupun saya awalnya protes gini, memang Pendeta Rudianto datang tepat waktu, dia ngomong sudah OTW. Ya karena saya kenal Pak Pendeta Rudianto, jadi saya tahulah gitu. Ya enggak, tapi sudah janjian jam 7, ya sudah. Tapi saya bertanya, saat itu saya bertanya sama Tuhan, ya enggak apa-apa, memang mungkin Tuhan tidak menghendaki untuk muter jalan-jalan, begitu kan? Karena saya itu biasanya kalau jalan-jalan tuh bukan sekedar jalan-jalan. Saya suka ngobrol dari hati ke hati dengan suami. Karena di saat itu suami nggak pegang HP, ya kan? Kalau nyetir kan nggak mungkin pegang HP. Jadi bisa konsentrasinya di jalan dan sambil mendengarkan saya ngomong. Karena saya paling nggak suka kalau saya ngomong sambil orang lain megang HP, gitu. Nah terus ya sudah. Tapi kemudian Pak THD ngomong gini, wah ini solarnya mesti diisi gitu. Jadi kita beli solar dulu. Nah saya itu tertawa gitu dalam hati. Oh, saya cuma ngomong terima kasih Tuhan. Tuhan menjawab saya untuk bisa paling tidak muter sebentar sebelum pulang. Nah itu mungkin hal kecil ya. Tapi kalau kita tidak pernah melatihnya, saya melatihnya itu, kita tidak punya kepekaan, kesadaran untuk itu. Menurut saya itulah spiritualitas seperti anak kecil, karena segala sesuatunya terhubung dengan Allah. Apakah misalnya Mother Teresa itu mengatakan bahwa ada orang-orang yang kadang mendatangkan kebaikan buat kita, dan orang itu menjadi blessing buat kita, menjadi berkat buat kita. Tetapi dalam hidup ini ada orang-orang yang rasanya itu jelek, jengkelin, rasanya jadi orang toksik, sulit gitu buat kita, tidak terkoneksi dengan kita, walaupun kita itu sudah mau berbaik-baik kayak apa, kok kayaknya pikiran negatif terus gitu kan. Nah, saat itulah Mother Teresa mengatakan, ya terimalah orang itu sebagai lesson, pelajaran, pesan Tuhan itu apa melalui orang ini. Nah kalau kita bisa membedakan antara lesson dan blessing ini, dan semuanya dikaitkan dengan Tuhan karena tidak ada yang kebetulan, maka rasanya hidup itu menyenangkan deh, sukacita deh. Rasanya walaupun ada masalah pun kita bisa menghandlenya itu dengan damai, dengan sukacita. Itu yang arahkan kepada Yesus. Yang berikutnya adalah N, niat yang murni. Ayatnya adalah orang-orang yang seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kita perlu memiliki hati yang polos, tulus, tanpa memanipulasi orang lain atau tanpa perhitungan, hanya berpikir saya cinta dan percaya kepada Tuhan apapun juga.
Pertanyaan refleksinya adalah, apakah saya itu mencari Tuhan dengan cinta, atau kita hanya karena takut akan kewajiban bahwa saya melakukan ini takut dosa, takut masuk neraka, aku mau masuk kerajaan surga, karena itu aku taat. Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Itu N. A-nya adalah, A yang kedua adalah andalkan kasih karunia. Andalkan kasih karunia. Ayatnya dari menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Orang yang menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, itulah yang dikenan oleh Tuhan. Apakah kita itu merasa bahwa aku tuh sudah hebat, jadi kayak pemungut cukai, aku melayani Tuhan, keluargaku baik-baik, Kristen semua, anak cucu menantu semua ada di jalan Tuhan, berarti aku sudah melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita punya hati yang seperti itu, rasanya kita itu melakukannya karena kekuatan kita sendiri. Padahal kuat kuasa kita asalnya adalah dari Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan kasih karunia Tuhan? Itu pemberian Tuhan, bukan pekerjaan kita, bukan gagah dan kuat kita, tetapi lebih itu karena kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Kalau kita punya kekayaan, kalau kita punya pekerjaan, kalau kita bisa punya kesempatan melayani Tuhan, itu karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin, walaupun mungkin kita kepengen banget melayani, tapi kalau Tuhan tidak inginkan untuk orang itu mengingat kita untuk kita bisa melayani di tempat itu, nggak bisa. Ya misalnya lama, wah saya kepengen juga ke Progo gitu kan, cuman batin aja. Tapi kalau Bapak Ibu tidak diingatkan Tuhan, apa saya sampai di sini? Nggak bakal gitu. Jadi saya, ya apalagi saya ya, karena kan yang dilihat pasti Pendeta Timotius Adidharma, kalau Ibu Ani Wijaya ya pasti orang sering lupa lah, dan itu wajar. Nah karena itu saya sangat meyakini, karena tidak ada yang kebetulan, Tuhan itu yang mengingatkan sehingga saya bisa hadir di sini dan sharing pada kesempatan hari ini. Yang terakhir, K, kesederhanaan iman. Ini bagian ayat yang terakhir itu ya. Kalau orang yang tidak seperti anak kecil itu, ia tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam kerajaan Allah. Artinya anak kita perlu mempunyai iman yang sederhana, iman yang tidak rumit-rumit gitu. Kadang-kala kan pikiran kita itu yang rumit. Pengennya gini Tuhan, kok enggak bisa gini? Karena kita memang enggak tahu apa rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, tapi kalau kita cuman mikirnya, saya percaya, apapun juga mendatangkan kebaikan. Kalau ini belum terjadi seperti apa yang saya kehendaki, mungkin memang belum waktunya Tuhan. Itu maksudnya sederhana, tidak rumit. Nah, apakah dalam hidup kita ini mempunyai iman percaya seperti anak kecil yang polos, pokoknya saya cinta Tuhan, saya percaya, entah caranya seperti apa. Dalam hidup kita itu kan sering punya angen-angen, keinginan. Nah, ketika kita menyadari angen-angen keinginan kita itu, tetapi kita merasa kok Tuhan tidak jawab-jawab doa kita ya, saat itulah yang seringkali kita lemah dan kita merasa bahwa wah Tuhan tidak sayang saya. Tetapi pada saat itulah justru kita mau praktek. Saya tetap mau gembira, saya mau tetap kreatif, saya mau tetap produktif, saya mau tetap rendah hati, saya masih mau tetap terkoneksi dengan Tuhan karena saya percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat saya dan orang di sekitar saya, bahkan di komunitas saya. Jadi Bapak Ibu perlu diingat bahwa tidak hanya kita aja, tetapi orang di sekitar kita
yang kena dampaknya. Karena itu Tuhan melihatnya jauh lebih luas ketimbang diri kita. Jikalau Bapak Ibu kepengen dapat pendampingan jurnal 7 hari setelah khotbah, itu ada nomor teleponnya di situ 082136137757. Silahkan boleh chat, nanti saya akan beri jurnal 7 hari untuk Bapak Ibu lebih mendalami akronim anak ini supaya kita betul-betul bisa menjadi pelaku firman. Ini slide terakhir saya. Slide terakhir boleh ditampilkan. Nah, saya tidak lihat, saya belok aja. Anak-anak membawa kebahagiaan, kemurnian, dan harapan yang dapat mendekatkan kita pada hal-hal yang ilahi. Jadi anak-anak itu justru yang mendekatkan kita kepada hal-hal yang ilahi. Mereka adalah anugerah yang mengingatkan kita pada keindahan dan keajaiban hidup. Jikalau Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kalau saya gembira berarti saya terkoneksi dengan Tuhan. Tetapi kalau hidup saya banyak kekhawatiran, barangkali ada yang perlu kita evaluasi dan kita refleksikan. Karena kalau kita punya hati seperti anak-anak yang sederhana, polos, terbuka, maka kita akan tetap percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.